Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang istiqomah. Kita tahu istilah istiqomah begitu populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia terutama karena mengandung berbagai macam nilai di dalamnya. Kata istiqomah diambil dari bahasa Arab yang kata dasarnya koma, yakumu. Biasa orang menerjemahkan kata istiqomah dengan istilah konsisten. Kalau saya menambahkan kemudian tidak hanya konsisten, tapi juga sekaligus komitmen. Karena kalau kita lihat Hans Wehr misalnya mengartikan istiqomah dalam bahasa Inggris menjadi beberapa istilah. Ada straightness, ada sincerity, ada integrity, ada rightness. Kesemuanya itu mengandung makna lurus, tetap, benar, mantap, dan ada ketulusan di dalamnya. Teman-teman yang saya cintai, kata istiqomah di dalam Al-Quran dipakai dalam beberapa ayat. Misalnya kita lihat pada saat Rasulullah berhadapan dengan orang-orang kafir, mengajak kepada Rasulullah kepada ajaran-ajaran mereka, atau orang-orang tersebut karena mereka melakukan kezaliman, yang kezaliman itu bisa diartikan kekufuran atau juga bisa diartikan sebagai pengambil atau perusak hak-hak orang lain atau kelakuan-kelakuan yang merusak bumi. Maka pada saat itu Rasulullah oleh Allah diminta untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah ya Muhammad, kata Allah, juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kalian semua melampaui batas. Karena Allah sesungguhnya maha melihat apa yang kalian kerjakan. Teman-teman yang saya cintai, di sini jelas bahwa Rasulullah diminta untuk istiqomah. Apa yang sudah menjadi pegangan pada keyakinan dan pada kebenaran yang kita yakini, kita harus konsisten kepada nilai dan kebenaran yang sudah kita pegang tersebut. Karena itu istiqomah itu dalam sejarah Rasulullah memperoleh wahyu memang cukup berat. Sehingga ada satu cerita Rasulullah mengatakan, aku beruban karena mendapatkan ayat ini. Ketika sahabat nanya, ayat apa ya Rasulullah? Ya ini ayat fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau ya Muhammad seperti yang Allah telah perintahkan. Karena apa? Karena kita tahu kalau kita berjanji untuk berdiri pada kebenaran, untuk berjalan lurus, tegak, berintegritas kepada nilai-nilai yang sudah kita yakini tersebut, mungkin itu mudah. Tetapi selanjutnya agar kita konsisten dan komitmen kepada nilai dan keyakinan yang sudah kita utarakan tadi itu memang persoalan yang lebih berat daripada pertama kali kita meyakini dan berpegang kepada nilai-nilai itu. Teman-teman yang saya cintai, Allah berfirman, innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian mereka konsisten dan komitmen kepada apa yang diucapkannya itu, para malaikat akan turun kepada orang tersebut dan mengatakan, janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih, dan bergembiralah karena engkau telah dijanjikan surga oleh Allah. Teman-teman yang saya cintai, jadi dari ayat yang terakhir dikutip ini, kita bisa menafsirkan bahwa keyakinan kita kepada Allah itu sebagai satu pegangan kita, sebagai janji kita. Mungkin bisa kita sebut sebagai visi kita sebagai makhluk bumi sekaligus makhluk spiritual. Bahwa kita hanya kepada Allah menyembah,
Hanya Allah yang kita yakini sebagai Tuhan. Lalu dari situ kita dituntut untuk konsisten, untuk berkomitmen kepada apa yang sudah kita ucapkan tadi. Maka kalau kita sudah komitmen dan konsisten kepada apa yang kita ucapkan tadi, para malaikat akan turun kepada kita mengabarkan supaya kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh bersedih. Karena Allah akan memberikan surga seperti yang telah dijanjikannya. Teman-teman yang saya cintai. Jadi istiqomah adalah satu kata yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini karena dia akan membawa kepada kehidupan kita di akhirat yang baik. Istiqomah ini sebetulnya lebih terlihat efek dan bentuknya pada kegiatan sosial kita. Bahwa seseorang dinilai baik, seseorang dinilai memiliki integritas kalau dia memiliki perilaku, memiliki perbuatan yang konsisten dari nilai-nilai yang dia yakini. Kita istiqomah untuk selalu meninggalkan larangan-larangan Tuhan dan kita istiqomah untuk selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Teman-teman yang saya cintai, di ayat yang pertama tadi saya kutip bahwa Rasulullah diminta oleh Allah untuk istiqomah sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan di ayat selanjutnya Rasulullah pun tidak boleh condong kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah engkau condong kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Para mufasir menggarisbawahi kata wala tarkanu. Wala tarkanu itu diartikan condong, cenderung, bisa juga diartikan diplomasi. Artinya untuk orang-orang yang jelas-jelas berbuat zalim, kita tidak boleh berdiplomasi, tidak tegas mengatakan setuju dan tidak setuju, dan kita condong kepada mereka. Kita harus tegas bahwa kita tidak setuju dan kita menolak bahwa perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang tersebut kita tidak mau bertanggung jawab dan tidak menyetujuinya. Itulah kira-kira bagian dari makna istiqomah. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.